Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Nisa Nopolina Putri dengan NIM 2025120006 yang akan bertugas sebagai moderator, dan saya akan memperkenalkan rekan-rekan kelompok saya. Perkenalkan, nama saya Sylvia Anggreni Maulana dengan NIM 2025410005. Perkenalkan, nama saya Rena Mira Azza Sihombing dengan NIM 2025120017. Perkenalkan, nama saya Emre Adadiadi Ramaide dengan NIM 2025120020. Dan perkenalkan, nama saya Dita Bagas Herlambang dengan NIM 2025230007. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik yang sangat penting dalam dunia tulis-menulis, yaitu paragraf, kohesi, dan koherensi. Topik ini krusial karena pemahaman yang baik tentang paragraf, kohesi, dan koherensi akan membuat tulisan kita lebih mudah dipahami, efektif, dan menarik bagi pembaca. A few moments later. Di sini saya akan menjelaskan pengertian paragraf. Pengertian paragraf adalah kumpulan kalimat yang tersusun secara sistematis dan saling berhubungan untuk mengembangkan satu gagasan pokok. Paragraf berfungsi untuk memberikan isi karangan. Dalam sebuah karangan atau tulisan, paragraf mempunyai fungsi memudahkan pengertian dan pemahaman dengan memisahkan satu topik atau tema dengan topik yang lainnya. Karena setiap paragraf hanya boleh mengandung satu unit pikiran atau ide pokok. Ide pokok tersebut berfungsi sebagai pengendali informasi yang diungkapkan melalui sejumlah kalimat. Paragraf diperlukan untuk mengungkapkan ide yang lebih luas dari sudut pandang komposisi pembicaraan tentang paragraf sebenarnya yang sudah memasuki kawasan wacana atau karangan. Jadi, tanpa kemampuan menyusun paragraf, tidak mungkin bagi seseorang untuk mewujudkan sebuah karangan ataupun tulisan. Terima kasih. The next day. Saya akan menjelaskan jenis-jenis paragraf. Yang pertama ada paragraf deduktif, yaitu kalimat utamanya berada di awal paragraf. Yang kedua ada paragraf induktif, yaitu kalimat utamanya berada di akhir paragraf. Yang ketiga ada paragraf campuran, yaitu letak kalimat utamanya berada di akhir dan di awal paragraf. Yang terakhir ada paragraf deskriptif, naratif, eksposisi, persuasif, dan argumentatif itu berdasarkan tujuan penulisannya. Terima kasih. 2000 years later. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kohesi. Apa itu kohesi? Kohesi adalah hubungan antar unsur dalam teks yang ditandai oleh penggunaan bentuk bahasa. Sederhananya, kohesi ini berkaitan dengan pokok pikiran paragraf. Jadi, sebuah paragraf disebut memiliki kesatuan atau kohesi jika paragraf tersebut hanya mengandung satu pokok pikiran. Biasanya, pokok pikiran tersebut terdapat di kalimat pertama. Dan selanjutnya, saya akan mengasih contoh alat kohesi. Yang pertama, ada kohesi kata ganti dia. Contoh kalimatnya seperti ini. Presiden Prabowo mengunjungi lokasi bencana pagi ini. Dia memberikan bantuan langsung kepada para korban. Kohesinya dia mengacu kembali ke Presiden Prabowo, sehingga kedua kalimat itu terhubung. Selanjutnya, ada kata kohesi penghubung menggunakan karena. Contoh kalimatnya, banjir melanda kawasan perumahan itu karena sistem drainase di wilayah tersebut sangat buruk. Kohesinya kan karena. Jadi, menghubungkan gagasan banjir dengan penyebabnya, drainase buruk. Jadi, menciptakan hubungan sebab akibat yang padu. Selanjutnya, ada kohesi repetisi pengulangan kata. Contoh kalimatnya, untuk sukses dalam ujian, kuncinya adalah belajar. Belajar secara konsisten jauh lebih baik daripada sistem kebut semalam. Kohesinya, pengulangan kata belajar, menegaskan fokus utama kalimat dan menghubungkan kedua gagasan tersebut. Yang terakhir, ada kohesi sinonim atau persamaan kata. Contoh kalimat sinonimnya adalah Rani adalah siswa yang sangat cerdas di kelasnya. Tidak heran jika kepintarannya membuatnya selalu mendapat peringkat pertama.
Kohesinya, kepintarannya adalah sinonim dari cerdas. Digunakan untuk menghindari pengulangan yang membosankan, namun tetap merujuk pada atribut yang sama dari Rani. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang apa itu koherensi. Koherensi adalah hubungan makna atau isi antar bagian dalam paragraf sehingga gagasan-gagasan di dalamnya tersusun secara logis dan mudah dipahami oleh pembaca. Koherensi ditandai oleh adanya alur pikiran yang runtut dan saling berhubungan, baik antara kalimat satu dengan kalimat lainnya, maupun antar paragraf satu dengan paragraf berikutnya. Dengan adanya koherensi, pembaca dapat mengikuti alur pembahasan tanpa kebingungan, karena setiap kalimat tersambung secara masuk akal dan mendukung ide utama. Selanjutnya ada ciri-ciri koherensi. Yang pertama, terdapat hubungan makna yang jelas antar kalimat. Selanjutnya, setiap kalimat mendukung ide pokok paragraf. Selanjutnya, menggunakan kata-kata penghubung seperti konjungsi yang tepat. Seperti selain itu, kemudian, oleh karena itu, akibatnya, namun, dan sebagainya. Alur pemikiran tersusun secara logis dan tidak loncat-loncat. Baik, selanjutnya, contoh dari koherensi. Banyak siswa yang gemar membaca buku fiksi. Selain menghibur, buku fiksi juga dapat menambah wawasan tentang kehidupan. Oleh karena itu, membaca buku fiksi menjadi kegiatan yang bermanfaat bagi perkembangan diri. Jadi, kalimat-kalimat di atas memiliki koherensi karena setiap kalimat saling berhubungan secara logis dan mendukung gagasan utama tentang manfaat membaca buku fiksi. Tamatnya sudah acuan tadi. Tapi bohong. Saya akan memberikan kesimpulan. Dapat disimpulkan bahwa paragraf merupakan bagian penting dari sebuah tulisan yang berfungsi mengembangkan satu ide pokok. Paragraf yang baik harus memiliki kohesi sebagai keterpaduan bentuk dan koherensi sebagai keterpaduan makna. Kohesi dan koherensi merupakan unsur yang digunakan untuk membangun teks yang baik. Wacana yang baik ditandai dengan penggunaan kohesi yang sesuai dan diwujudkan oleh struktur semantik yang logis. Hubungan kohesi dapat dilihat dari penggunaan kohesi. Kohesi dapat dibentuk melalui berbagai macam cara sebagaimana telah dijelaskan yang sebelumnya. Kedua unsur ini menjadikan paragraf mudah dipahami, logis, dan enak dibaca. Dengan menerapkan kohesi dan koherensi, penulis dapat menciptakan karangan yang tersusun rapi dan komunikatif. Demikian penjelasan video dari kelompok kami saya nyatakan selesai. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.